Jadi saya menyampaikan ini karena ini memang realitas yang harus kita hidup. Makanya hijrah adalah salah satu jawabannya. Konsep ini saya usung dan buku saya sudah terbit. Kenapa kita harus berhijrah? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ya amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat indallah. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Selamat kita kepada Rasulullah atas segala apa yang telah beliau bawa kepada kita. Mudah-mudahan kelak ini yang berat, kita diakui sebagai umat Rasulullah. Ini yang berat. Mudah-mudahan kelak kita terpanggil berkumpul di telaganya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita ikut dari rombongan Rasulullah untuk masuk ke jannahnya Allah. Maka banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, sehingga beliau kenal kelak dengan kita. Sulit. Ribuan tahun yang lalu, 14 abad tahun yang lalu beliau hadir. Kenalkah kelak kita dengan beliau? Itu pertanyaannya hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya memang mengusung konsep the power of hijrah, dan ini sudah saya sampaikan di depan pejabat utama Mabes Polri, depan pejabat utama Polda Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Besok saya Jumat di Polda Sumbar. Orang tanya, kenapa Pak Jul itu ceramah? Saya tidak pernah mau terima duit dari ceramah. Bukan, bayaran saya dari Allah. Semua perjalanan saya itu yang diatur oleh Allah. Jadi bukan mencari sesuatu, tapi hanya ingin menyampaikan 1-2 ayat Allah. Ini perjalanan panjang saya menjadi polisi hampir 35 tahun. Saya masih 2 tahun lagi pensiun. Semua sudah saya dapatkan. Gelar dunia sudah didapatkan semua. Saya sudah jenderal, saya dokter, saya dosen, sudah semua. Hanya gelar dari Allah yang ingin kita dapatkan hari ini. Makanya saya sering menyampaikan di depan khotbah dan ceramah saya di depan para anggota polisi, harusnya kelak yang banyak masuk surga, di depan pintu surga itu harusnya polisi. Saya pernah dibantah oleh seorang ustaz, kenapa polisi? Saya bilang, harusnya polisi, yang paling barisan di depan pintu surga harusnya polisi. Mari kita buka ayatnya. Kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Itu payung hukumnya polisi. Tidak ada tugas polisi satupun yang tidak bernilai ibadah ketika dia menjalankan untuk mendapatkan ridho Allah. Mari kita lihat, menyeberangkan orang di jalan, ibadah enggak? Membantu orang kecelakaan di jalan, ibadah tidak? Membantu mengurus surat-surat orang yang hilang KTP-nya, ibadah tidak? Membantu mengurus orang untuk kenaikan pangkat, cuti dan segala macam, ibadah. Asalkan diawali dengan niat mendapatkan ridho Allah. Jadi sungguh luar biasa, dan itu tidak dimiliki oleh lembaga dan instansi manapun. Karena kita bisa dengan tangan kita, bisa dengan mulut kita, bisa dengan kewenangan kita, bisa dengan alat pemaksa kita. Kalau ulama, ustadz hanya bisa bicara di atas panggung, dia tidak bisa action di lapangan. Tapi sebaliknya, jika kita punya niat lain di balik itu, mungkin juga kita pun berada di depan pintu nerakanya Allah. Jadi saya menyampaikan ini karena ini memang realitas yang harus kita hidup. Makanya hijrah adalah salah satu jawabannya. Konsep ini saya usung dan buku saya sudah terbit. Kenapa kita harus berhijrah? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ya amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat indallah. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah.
Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita sebenarnya harus menjadi orang yang beruntung. Jihad tidak berarti dalam konteks memerangi orang lain, bukan. Kita bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan untuk makan anak dan istri di rumah adalah sebuah proses jihad. Jadi jihad itu jangan diartikan membunuh orang, berperang, bukan itu konteksnya hari ini. Lalu hijrah. Pertanyaannya, hijrah itu apa? Hijrah itu wahajar. Yahrujuhu bahasa Arabnya. Hijrah itu adalah sebuah metamorfosis, perpindahan perilaku. Kalau hijrahnya Rasulullah ketika 1400 tahun yang lalu dari Mekah ke Madinah, karena memang hijrah Rasulullah hijrah untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah, karena beliau terancam oleh musuh-musuh Islam. Itu hijrahnya Rasulullah. Sehingga hijrahnya Rasulullah disebut dengan hijrah makaniyah. Tetapi hijrahnya kita hari ini adalah hijrah perilaku, hijrah bikalbi, hijrah hati. Bagaimana hati kita yang bersih, yang tidak berprasangka kepada orang, yang tidak suuzon kepada orang, yang berbaik hati kepada orang. Itulah hijrah bikalbi. Lalu yang kedua adalah hijrah bilisan, hijrah dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan. Bukan membuat postingan-postingan yang menjelekkan orang, yang bikin hoax. Itu hijrah perkataan, hijrah bikalbi. Lalu yang ketiga ada hijrah bil arkan, hijrah dengan perbuatan. Bagaimana tangan kita yang selalu memberikan bantuan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Maka hijrah kita konteks hari ini adalah dikatakan dengan hijrah maknawiyah. Jadi beda hijrah ketika Rasulullah dengan hijrah hari ini. Berapa menit saya harus bicara ini? 10 menit aja ya. Baik, saya lanjutkan. Kenapa kita harus berhijrah? Saya bawa kita sekarang di alam hari ini. Hari ini kita dihadapkan dengan era 4.0. Tahu 4.0? 4.0. Tahu nggak polisi 4.0? Nggak tahu. Padahal Jepang itu adalah 5.0. Orang HP itu udah bisa pakai chip di sini. Orang beli barang itu udah bisa langsung tekan dari sini datang. Era 4.0 itu 4.0 itu adalah era teknologi digital hari ini. Orang sudah bermain artificial intelligence. Orang sudah bermain dengan big data. Orang sudah bertransaksi hanya lewat udara. Anda beli di Bukalapak itu kan nggak langsung uang yang dikirim ke sana, sudah mainnya transparan. Itulah era kita hari ini. Dan era VUCA, tolong dibaca ini nanti dibuka di Google. VUCA, apa itu VUCA? VUCA yang pertama, V itu adalah volatility, situasi yang segera berubah. Ini saya harus cepat-cepat. U itu apa? Uncertainty, sesuatu yang tidak pasti. C-nya apa? Complexity, begitu banyak kompleks permasalahan yang kita hadapi. Dan A-nya ambiguity, ketidakjelasan, orang ragu-ragu. Itulah VUCA yang kita hadapi hari ini, mau tidak mau. Dikaitkan dengan hijrah sebagai jawabannya adalah satu, dalam buku saya itu ada 24 poin. Satu, yang pertama adalah bahwa sebenarnya kita ini hanya numpang di bumi Allah. Kita numpang lewat untuk pulang ke kampung asal kita. Karena semua yang ada di langit di bumi itu adalah milik Allah. Buktinya mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik segala yang di langit, Allah pemilik segala yang di bumi beserta isinya. Maka jangan pernah sombong dengan Allah. Yang kedua, semua kita akan mati menghadap kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan aku matikan, kata Allah. Tarikan nafas kita hari ini, langkah kita hari ini adalah tarikan nafas dan langkah menuju kepada kematian. Sadar atau tidak sadar kita langkah dan tarikan nafas menuju kematian. Dan kita hanya menunggu giliran kapan akan terpanggil. Semua sudah punya tiket untuk itu. Lalu yang ketiga, setelah mati kita akan dihidupkan oleh Allah. Al-yawma naftimu, dihidupkan kembali oleh Allah.
akan dihidupkan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang keempat, hari ini jutaan mayat minta balik ke dunia kepada Allah. Buktinya mana? Rabbana absana wa sami'na farji'na na'mal salihina mukinu. As-Sajdah 20. Ya Allah, kembalikan ke dunia kami, karena kami sudah mendengar, kami sudah melihat. Ya Allah, balikkan kami ke dunia. Karena mayat hari ini telah melihat dan menyaksikan begitu hebatnya jahanam. Kelak tidak ada lagi yang bisa kita tutupi selama hidup di dunia. Akan dibuka oleh Allah dalam catatan kita masing-masing. Mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang berkata dan kaki kita yang bersaksi. Al-yawma naftimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'zbun. Kami kunci mulut mereka, hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah mereka kerjakan. Dan itu tercatat, tidak bisa dihapus, tidak bisa ditipek, dan tidak bisa di lobby-lobby dan segala macam. Maka khutbah atau kultur singkat ini saya mengajak kepada semua, mari kita jadikan apapun pangkat kita, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita untuk menjadi jalan ketaatan kepada Allah. Apapun pangkat, kedudukan, jabatan, status kita untuk jalan meraih ridhonya Allah. Apapun pangkat, jabatan, kedudukan kita hari ini adalah untuk meraih kunci jannahnya Allah. Karena itulah pencapaian tertinggi kita hidup di dunia adalah untuk mendapatkan jannahnya Allah. Kalau masuk surga nanti ajaklah anak, ajaklah istrimu, ajaklah anak cucu untuk bersama-sama masuk. Jangan kamu egois, kamu mau sendiri saja. Ini pesan saya kepada kita seluruh anggota polisi. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Apa kata Buya Hamka mengatakan, kalau duit sekedar duit, babi di hutan juga duit. Kalau bakar rajo sekedar bakar rajo, kapau di sawah juga bakar rajo. Maka persiapkanlah diri kita. Jangan pernah kita pulang dengan hampa ke kampung asal kita. Ibarat orang pergi pulang kampung lebaran, kalau tidak membawa oleh-oleh, tidak dihargai di kampung. Itu enggak? Tidak dihargai. Tapi kalau bawa bekal yang cukup, semua orang kampung akan mau mati. Dan kita bangga pulang kampung. Harusnya kita telah membawa oleh-oleh. Jangan pernah pulang dengan tangan kosong. Kalau pepatah orang Minang mengatakan, Ilia barago mudik basanggan dikecek galiala barabo kiro pokok nanta makan. Bangkrut. Kul hal nabiukum bil ahsarina amalan. Apakah mau kalian beritahu orang yang merugi amalannya? Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yusinun sunan. Mereka adalah orang-orang yang mengira telah berbuat sebaik-baiknya, padahal tidak. Bangkrut, rugi. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang merugi, jadilah orang yang beruntung. 5 konsep saya menjadi orang yang beruntung. Ini terakhir penutup. 1, orang yang beruntung adalah sebagaimana surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 5. Orang yang beruntung adalah orang selalu mendapatkan petunjuk oleh Allah. Itu pengantarnya. Tapi konsep saya di dalam buku itu ada 5 orang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Yang pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Tolong diingat. Kedua, orang yang berinfak, berzakat, bersedekah sampai dia kaya, bukan menunggu kaya dulu baru infak baru sedekah. Ketiga, orang yang beribadah sampai ikhlas, bukan menunggu ikhlas dulu baru ibadah. Keempat, orang yang beruntung adalah orang yang berdakwah sampai alim, bukan nunggu alim dulu baru berdakwah. Dakwah itu tidak harus di atas panggung. Anda mengingatkan teman yang di kantor ketika azan, sholat dulu kita, tinggalkan pekerjaan dulu sementara. Dakwah bukan. Dakwah bukan. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang beruntung siapa? Orang yang ke masjid sampai mati, bukan mati dulu baru disolatkan di masjid. Mati dia baru disolatkan di depan masjid, di depan imam lagi dia. Selama ini nggak pernah dia di belakang imam. Pertama masuk masjid di depan imam. Jangan pernah kita seperti itu. Ini mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau ada waktu lagi nanti lain kapan kita biar agak santai, ini agak buru-buru karena saya ditunggu Pak Kapolda di ruangan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan.
Mudah-mudahan semua kita kelak akan berkumpul di surganya Allah. Karena masuk surga itu nggak bisa sendiri-sendiri. Masuk surga itu sama-sama. Nggak bisa seorang-seorang. Banyak-banyak. Makanya bertemanlah kita dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada jalan ketaatan kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika di surga, seorang bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mana temanku yang dulu sama-sama taklim, sama-sama puasa, sama-sama ibadah dengan kami di dunia?" Ada di neraka. Wahai malaikat, jemput ketika dia masih ada iman sedikit dalam hatinya. Jadi teman pun bisa memberikan syafaat untuk masuk ke surganya Allah. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang selalu ketika bertemu dengannya kita berada di jalan ketaatan kepada Allah. Kita selalu berada untuk mengingat kepada Allah. Ini saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.